Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan terkait materi konseling multikultural. Kami beranggotakan 7 orang, yaitu Elsa Fitriatus Soliha, Firda Manatu Rofikoh, Ellen Brelia Dinarta Firdaus, Yasinta Nur Izdarianto, Revi Faradillah, Husnadatul Qaimah, dan Aisyah Turido. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Yasinta dan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Untuk poin pertama ada definisi konseling multikultural. Konseling multikultural adalah suatu proses bantuan kemanusiaan yang memperhatikan berbagai variabel budaya yang terkait dengan identitas individu seperti ras, etnisitas, gender, orientasi seksual, kelas sosial, agama, keterbelakangan, bahasa, usia, dan disabilitas. Dalam konseling multikultural, konselor harus memiliki kesadaran budaya pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi hambatan budaya yang dapat mengganggu proses konseling. Untuk yang B, mengapa pentingnya kompetensi multikultural dalam praktik konseling sangat signifikan karena menghadapi keragaman budaya, ras, etnis, dan kepercayaan dalam konseling. Berikut adalah beberapa argumen yang menjelaskan pentingnya kompetensi multikultural dalam konseling, yaitu kesadaran budaya, pengetahuan budaya, dan keterampilan adaptif, dan lain-lain. Untuk yang C, konteks sosial, budaya, dan sejarah memiliki peran penting dalam konseling multikultural. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan konteks tersebut, kesadaran diri dan pemahaman sejarah kelompok budaya, yaitu konselor pribadi harus memiliki kesadaran diri dan pemahaman tentang sejarah kelompok budaya mereka sendiri. Yang kedua ada pengertian budaya, yaitu kultur dapat dipahami sebagai cara hidup seseorang atau sekelompok orang. Untuk memahami budaya yang berbeda, disiplin ilmu seperti antropologi sosial sangat berguna. Antropolog seperti Clifford Geertz menggambarkan budaya sebagai pola makna yang tertanam dalam simbol. Yang ketiga ada fokus pada hubungan antara pribadi-pribadi dan realitas politik atau sosial. Dalam konseling multikultural, klien tidak hanya dipahami dalam terminologi psikologis murni, tetapi juga sebagai anggota aktif dari sebuah budaya. Perasaan, pengalaman, dan identitas klien dibentuk oleh lingkungan budaya. Misalnya Holland membedakan antara hilang atau kerugian dan dirampas atau perampasan, menunjukkan bagaimana sejarah dan budaya mempengaruhi pengalaman individu. Selanjutnya yaitu pengertian kebudayaan dan identitas. Kebudayaan dan identitas dalam konteks multikulturalisme merujuk pada konsep-konsep kompleks yang saling terkait. Kebudayaan mengacu pada pola-pola perilaku, norma, nilai, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat atau kelompok. Identitas di sisi lain mencakup cara individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam konteks budaya yang kompleks seperti masyarakat multikultural. Pada variasi dalam selanjutnya yaitu pemahaman tentang keanekaragaman budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Keanekaragaman budaya mengacu pada variasi dalam praktik, keyakinan, dan nilai, tradisi, bahasa, dan ekspresi seni yang dimiliki oleh kelompok-kelompok manusia di seluruh dunia. Nilai-nilai yang terkandung dalam keanekaragaman budaya mencerminkan keyakinan mendasar tentang apa yang dianggap penting atau berharga oleh masyarakat tertentu. Beberapa nilai yang sering kali terkandung dalam keanekaragaman budaya meliputi yang pertama, penghargaan terhadap keragaman. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Ketiga, keterbukaan dan toleransi. Keempat, kolaborasi dan kesejahteraan bersama. Kelima, pemeliharaan lingkungan. Selanjutnya yaitu implikasi identitas dalam proses konseling. Implikasi identitas dalam proses konseling multikultural sangat penting karena identitas individu memainkan peran krusial dalam cara seseorang menghadapi, memahami, dan menyelesaikan masalah kehidupan mereka. Dalam konteks konseling multikultural, beberapa implikasi utama dari identitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan keberagaman identitas.
Kedua, sensitivitas terhadap konteks budaya. Ketiga, pemahaman tentang norma-norma budaya. Keempat, pentingnya penguatan identitas positif. Kelima, resolusi konflik identitas. Kompetensi multikultural konselor. Kesadaran diri merupakan kemampuan seseorang untuk menyadari dan memahami dirinya sendiri, termasuk emosi, pikiran, dan perilaku yang dimiliki. Sementara refleksi kultural mengacu pada proses mempertimbangkan dan memahami bagaimana budaya dan latar belakang kita mempengaruhi cara kita memandang dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Kesadaran diri dan refleksi kultural dapat membantu kita menjadi lebih terbuka, empatik, dan menghargai keragaman dalam masyarakat. Dengan memahami diri sendiri dan budaya kita dapat meningkatkan hubungan dengan orang lain, mengatasi prasangka, dan memperluas pandangan kita tentang dunia. B. Keanekaragaman budaya dan konteks sosial adalah aspek penting dalam memahami masyarakat kita. Keanekaragaman budaya mencangkup perbedaan dalam nilai, keyakinan, tradisi, bahasa, dan praktik antara kelompok-kelompok manusia yang berbeda. Sementara itu, konteks sosial merujuk pada lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana individu dan kelompok berinteraksi. Memahami keanekaragaman budaya membantu kita menghargai dan menghormati perbedaan antara individu dan kelompok. Hal ini juga memungkinkan kita untuk memahami perspektif orang lain, meningkatkan komunikasi lintas budaya, dan memperkuat hubungan antar budaya. Sementara itu, memahami konteks sosial membuat kita melihat bagaimana faktor-faktor seperti struktur sosial, kekuasaan, dan norma budaya mempengaruhi perilaku dan interaksi manusia. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks sosial, kita dapat mengidentifikasi ketidaksetaraan, memperjuangkan keadilan sosial, dan membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. C. Keterampilan komunikasi multikultural adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dan sensitif di antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Beberapa keterampilan komunikasi multikultural yang penting meliputi 1. Kesadaran budaya, memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai, keyakinan, dan norma budaya orang lain serta kesadaran akan perbedaan budaya. Yang kedua adalah empati, mampu memahami dan merasakan emosi yang perspektif orang lain, bahkan jika itu berbeda dengan pengalaman pribadi kita. Dan yang ketiga, fleksibilitas komunikasi, mampu menyesuaikan gaya komunikasi dan bahasa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi orang yang kita ajak bicara. Yang keempat, keterbukaan dan ketertarikan, bersedia untuk belajar tentang budaya dan pengalaman orang lain, serta menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap perspektif mereka. Nomor 5, keterampilan mendengarkan aktif, mendengarkan dengan cermat, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif dalam komunikasi lintas budaya. Nomor 6, mengelola konflik, mampu mengelola perbedaan pendapat atau konflik yang mungkin timbul dengan cara menghormati dan membangun hubungan. Keterampilan komunikasi multikultural sangat penting dalam dunia yang semakin terhubung secara global. Dengan mengembangkan keterampilan ini, kita dapat memperkuat hubungan lintas budaya, mempromosikan kerjasama yang inklusif, dan membangun masyarakat yang harmonis. Kompetensi multikultural konselor meliputi kemampuan menyesuaikan pendekatan dan teknik konseling agar sesuai dengan budaya dan kebutuhan konseli yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kompetensi yang diperlukan. Yang pertama itu ada kesadaran budaya, yaitu keterampilan memahami dan menghargai budaya yang berbeda. Kedua ada pengetahuan budaya. Ini keterampilan untuk memahami dan mengenal budaya yang berbeda serta pengetahuan tentang perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi persepsi dan juga cara berpikir. Selanjutnya ada keterampilan budaya. Keterampilan menggunakan budaya yang berbeda dalam konseling seperti berpakaian, bahasa, dan perilaku yang sesuai dengan budaya yang ada di situ atau budayanya si konseli. Lanjut ada sikap positif terhadap keragaman budaya. Keterampilan memiliki sudut pandang yang positif terhadap keberagaman budaya dan tidak memiliki bias budaya.
Dan yang terakhir ada keterampilan komunikasi. Keterampilan berkomunikasi secara efektif dengan konseli yang berbeda budaya, serta mampu meneruskan dan menerima pesan secara timbal balik dengan tepat. Dengan memiliki kompetensi-kompetensi ini, konselor dapat menyesuaikan pendekatan-pendekatan atau teknik konseling agar sesuai dengan budaya dan kebutuhan konseli, sehingga dapat memberikan layanan yang efektif dan peka terhadap budaya. Responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai konseli meliputi beberapa aspek penting. Pertama, ada kesadaran budaya, kehadiran kesadaran budaya pada konselor untuk menghormati dan mengakui budaya konseli yang berbeda. Pengetahuan budaya yang luas tentang budaya klien termasuk perbedaan ras, etnis, gender, orientasi seksual, dan latar belakang sosial ekonomi. Juga ada keterampilan beradaptasi. Ini kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya klien yang berbeda dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam proses konseling. Lanjut, ada keterampilan intervensi, kemampuan untuk melakukan intervensi yang efektif dan sesuai dengan budaya klien atau konseli, serta mengembangkan strategi konseling yang sesuai budaya pada daerah tersebut atau budayanya konseli. Keterampilan empati. Ini adalah suatu kemampuan untuk menunjukkan empati dan kesadaran terhadap perbedaan budaya, serta mengembangkan kesadaran diri sendiri terhadap bias budaya. Dengan memiliki kompetensi-kompetensi ini, konselor multikultural dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai konseli, serta memberikan layanan yang lebih efektif dan juga sesuai dengan budaya yang ada di daerah tersebut atau budayanya konseli. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subbab peran konselor dalam konteks multikultural. Yang pertama adalah peran konselor multikultural memfasilitasi pemahaman dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, berarti membantu klien mengenali, memahami, dan menghargai perbedaan budaya yang ada. Ini melibatkan 5 cara. Yang pertama, edukasi dan kesadaran, meningkatkan pengetahuan klien terhadap berbagai budaya dan pentingnya keberagaman. Yang kedua adalah pengembangan empati, mendorong empati dan penghargaan terhadap orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Cara yang ketiga, keterampilan komunikasi antar budaya. Yang keempat, refleksi diri. Yang kelima adalah advokasi. Peran konselor yang kedua adalah mendorong pengembangan keterampilan menangani konflik antar budaya. Ini melibatkan 5 cara. Yang pertama adalah pemahaman budaya. Konselor harus memahami nilai, norma, dan praktik berbagai budaya. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Yang ketiga, kesadaran diri. Konselor perlu menyadari bias dan prasangka pribadi yang mungkin mempengaruhi interaksi mereka. Yang keempat, pendekatan sensitif budaya. Yang kelima, mediasi dan resolusi konflik. Baik, untuk peran konselor yang ketiga adalah membangun hubungan kerja yang efektif dengan klien dari latar belakang yang beragam. Ini melibatkan 5 cara juga. Yang pertama adalah kepekaan budaya, menghargai dan menghormati perbedaan budaya klien. Yang kedua, empati, menunjukkan empati dan pemahaman terhadap pengalaman dan perspektif klien. Komunikasi terbuka, adaptabilitas, menyesuaikan pendekatan konseling sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai budaya klien. Yang terakhir adalah pendidikan berkelanjutan, terus belajar tentang berbagai budaya dan isu-isu yang berkaitan untuk meningkatkan efektivitas. Mengintegrasikan prinsip-prinsip multikultural dalam proses konseling melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama itu mengenal budaya klien. Seorang konselor multikultural harus memiliki pengetahuan tentang budaya konseli, termasuk ciri-ciri khusus dan latar belakang budaya masing-masing konseli. Selanjutnya ada menyajikan pendekatan multikultural. Pendekatan multikultural dalam konseling melibatkan penggunaan teknik konseling sesuai dengan budaya konseli. Seorang konselor harus memiliki keterampilan dalam memodifikasi teknik konseling secara efektif dalam pengaturan budaya yang berbeda.
Selanjutnya ada mengembangkan empati budaya. Dalam proses konseling sangat dibutuhkan rasa empati budaya dalam diri seorang konselor yang dapat membantu konseli dalam memberdayakan dirinya secara optimal. Lanjut ada mengintegrasikan keadilan sosial. Integrasi konsep keadilan sosial dalam konseling multikultural memungkinkan konselor untuk memahami kekuatan budaya konseli dan mengembangkan kekuatan, pemberdayaan, dan advokasi untuk konseli tersebut. Konseling multikultural dalam bab ini menerangkan subbab tentang tantangan. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama ada poin A, tantangan yang dihadapi konselor dalam konseling multikultural. Ada beberapa tantangannya termasuk keterbatasan kesadaran budaya, keterbatasan pengetahuan budaya, keterbatasan keterampilan, keterbatasan pengalaman, keterbatasan strategi. Keterbatasan kesadaran budaya yaitu saking banyaknya macam budaya dengan aturan yang berbeda-beda. Hal ini sedikit menjadi tantangan bagi konselor. Kadang masih banyak sikap resisten pada kebenaran budaya lain yang masih terjadi pada konselor maupun konseli. Lalu ada keterbatasan pengetahuan budaya yaitu kurangnya literasi bahkan minat konselor untuk belajar pengetahuan mengenai budaya, konseli, ras, atau bahkan minoritas sehingga tidak dapat menjaga konteks budaya yang sesuai. Lalu ada bias budaya, keterbatasan keterampilan, ada keterbatasan pengalaman dan keterbatasan strategi. Untuk keterbatasan pengalaman, mungkin karena konselor masih baru dan belum banyak melakukan proses konseling, bahkan konseling dengan lintas budaya, itu menjadikan sebuah tantangan bagi konselor. Poin B, ada peluang-peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran dalam konteks multikultural. Untuk peluang-peluang yang bisa dijadikan proses pertumbuhan dan pembelajaran, di sini ada pertukaran pelajar dan program. Jadi program-program mengenai program-program bimbingan konseling, kita saling bekerja sama dan bertukar dengan instansi terkait. Lalu ada pendidikan antar budaya, kolaborasi lintas negara, studi banding, sehingga kita bisa mengetahui budaya milik konseli dengan budaya yang berbeda dan kita bisa menyelaraskannya. Yang selanjutnya ada pendidikan multikultural, yaitu diperuntukkan untuk konseli maupun konselor. Lalu ada mengatasi ketimpangan sosial dan menciptakan kesetaraan bagi semua. Lalu yang poin C, ada strategi mengatasi ketantangan dan memaksimalkan praktek konseling. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan, yaitu pengembangan diri yang diperuntukkan oleh konselor dalam konteks multikultural. Jadi, konselor memiliki program untuk mengadakan pengembangan diri, baik itu pengetahuan maupun karakter mengenai sebuah budaya. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas dan kuantitas konselor. Lalu ada keterampilan multikultural, pengembangan strategi dan pembelajaran, serta keterlibatan dalam praktik anti-diskriminasi. Yang pertama, ada pendidikan dan pelatihan. Konselor harus meningkatkan pengetahuan tentang isu-isu diskriminasi untuk pelatihan, workshop, dan literatur yang relevan. Kedua, kemandirian, mengembangkan kesadaran tentang bias untuk prasangka pribadi. Yang ketiga, kebijakan dan non-diskriminasi, menerapkan dan menjelaskan tentang mengenai non-diskriminasi di tempat praktik mereka. Yang keempat, advokasi, mencegah dan mengatasi kasus-kasus diskriminasi yang mengenai tentang dalam proses konseling. Konselor harus siap untuk mengintervensi jika menyaksikan diskriminasi atau ketidakadilan. Prinsip-prinsip etika, yaitu kompetensi multikultural. Konselor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan.
penghargaan terhadap keagamaan melalui menghormati dan menghargai perbedaan dan budaya. Ketiga, keadilan dan keseimbangan. Konselor harus memiliki bahwa semua klien dilakukan dengan adil. Keempat, kerahasiaan dan privasi. Konselor harus menjaga kerahasiaan informasi klien, tetapi juga harus sensitif terhadap bagaimana nilai-nilai budaya. Refleksi diri. Konselor harus terus mengevaluasi sikap, prasangka, dan perilaku mereka sendiri untuk mengatasi pengaruh hubungan konseling secara negatif. Selanjutnya, kolaborasi komunitas. Konselor harus menjaga dengan komunitas dan sumber daya yang relevan. Yang terakhir, penelitian yang etis. Ketika melakukan penelitian, konselor harus mengatasi metode dan praktik mereka secara sensitif terhadap isu-isu budaya dan etis. Selanjutnya, kerahasiaan. Pemahaman budaya tentang kerahasiaan mungkin dipahami dan dihargai secara berbeda dalam budaya yang berbeda. Konselor harus memahami persepsi klien tentang kerahasiaan dan menghormati cara-cara khusus budaya dalam menangani informasi pribadi. Yang kedua, menjelaskan tentang konselor harus memberikan penjelasan yang tepat kepada klien dalam batasan kerahasiaan. Ketiga, kejujuran informasi. Konselor mendapatkan persetujuan dari klien sebelum berbagi informasi dengan pihak ketiga dan memastikan bahwa klien memahami konsekuensi dari informasi tersebut. Yang keadilan, konselor harus memastikan bahwa klien memiliki akses setara terhadap layanan konseling. Yang keterbukaan, konselor harus menunjukkan keterbukaan untuk belajar dari klien tentang budaya dan pengalaman hidup mereka, mendorong dialog yang terbuka dan jujur kepada klien. Konselor harus siap menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kebutuhan dan referensi budaya klien.